Oke, Wahyu 18 ayat 3 dan seterusnya. Karena semua telah minum anggur hawa nafsu cabul. Jadi seluruh dunia meminum anggur hawa nafsu perempuan cabul atau mengikuti sistem pendidikan gereja yang menentang firman Allah dan merubah hukum dan waktu. Ya, karena bercabul, tidak setia pada Alkitab, tidak setia pada perintah Tuhan. Oke? Dan politik dan pedagang dunia. Kemudian kita lihat ayat 4. Lalu ada suara lain dari surga, keluarlah kamu hai umatku, keluarlah dari dalamnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dari dalam dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Ya. Jadi kalau kita menuju kepada kenormalan pemerintahan di semua negara, setiap agama itu ada organisasi. Nah, organisasi atau organisasi itu di bawah sistem pemerintahan. Disinilah semua organisasi sedang murtad bersama sistem penyimpangan politik pemerintahan dunia disebut Babel. Nah, kalau kita tidak keluar, kita masuk dalam penghakiman alam. Mati, kecil lihat. Supaya jangan ditimpa malapetaka-malapetakannya. Sebab dosa-dosa mereka telah sampai ke langit. Baca ya ayat 4 sampai 8. Sampai ke langit dosa-dosa umat beragama ini. Beri asal kepada semua juga membalaskannya, berikan kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Kerja itu kan tanda binatang. 2 kali lipat sesuai pekerjaan. Karena yang kalian kerjakan untuk mencari nafkah jual beli itu melanggar hukum Allah. Maka dosa kalian sampai ke langit. Maka di ayat 8 ini kalian baca kitab suci, saya nggak bohong. Ya. Balaskan kepada sesama seperti berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Di ayat 6. 2 kali lipat. Yang kalian dapat hasil nih dari kejahatan kalian. Gotong royong kalian. Nah, Anda baca sampai ayat 8. Jadi di sini poinnya saya mau ambil poinnya aja. Umat disuruh keluar dari situ. Dari habit kayak begitu. Karena dosa mereka telah sampai ke langit. Saya teringat zaman Sodom dan Gomora sebelum ditumpah salah dengan api dan belerang. Karena kita nanti dunia ini akan dengan api dan belerang. Allah turun berbicara dengan Abraham. Apa mulai di awal? Keluh kesah dosa mereka sampai ke surga. Jadi jangan kalian pikir yang di dalam dunia ini orang teriak-teriak dalam tindasan kalian aman. Pengadilan dunia ini boleh kalian aman karena kalian punya kekuasaan, kalian punya uang. Di akhirat udah dihitung. Itu sebabnya umat-umatnya disuruh keluar dari situ. Ketika organisasi di bawah sistem penyimpangan politik pemerintahan dunia. Jadi bagaimana kalian mau mengikuti ajaran yang benar dalam jemaat kalian? Ini fakta. Di dalam situasi saya tahu tidak berdaya. Tapi ini fakta. Gitu. Saya paham keterbatasan pemimpin organisasi. Tapi kan ini fakta. Saya nggak bisa menutupi ini. Saya harus katakan terus terang. Ini fakta bagaimana sih? Itu kita tahu pertemuan organisasi Islam internasional kan dia. Fakta. Itu kan kebohongan dalam perjanjian yang membuat tadi penyimpangan dari ajaran murni samawi. Ya. Nah kayak kalian keroyok saya kan agama-agama ini. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 16. Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Sebab kita adalah bait dari Allah yang hidup seperti firman Allah. Untuk menghakimi seorang bersunyaring dengan rokok, mereka berasumsi tentang tubuh bait Allah yang tidak alkitabiah nih dari 2003 persatuan dunia ini anti rokok sedunia. Ya, sampai sekarang mereka pegang rokok itu dosa, nggak ada di Alkitab. Bicara fisik mereka, kesehatan fisik. Dengan dia putar balik keselamatan yang benar kesehatan rohani, bukan kesehatan fisik. Ini tanda binatang, jual beli. Di ayat 16 dikatakan 2 pasal 6 ayat 16. Kita adalah bait dari Allah
yang hidup. Berarti kan kehidupan, bukan bicara fisik. Seperti firman Allah, aku akan tinggal bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkan diri dari mereka, firman Tuhan. Kita disuruh keluar dari keselamatan palsu tubuh bait Allah fisik. Disuruh pisahkan. Kenapa? Kalau kita merujuk ke Wahyu 18, alasan itu dipakai gereja-gereja kepercayaan. Dengan begitulah orang nggak percaya nubuatan yang dibilang mereka benih jatuh di pinggir jalan dimakan burung iblis. Ini kan yang terjadi. Kalau kita kepada Ibrani, apa yang dimaksud aku akan jadi Allah mereka, mereka jadi umatku? Mari kita lihat Ibrani supaya kalian lihat bagaimana pertentangan seorang muslim dan gereja-gereja. Mereka melawan nubuatan Allah kan? Kalian nggak percaya, saya bilangin. Coba lihat Ibrani pasal 8 ya. Ayat Ibrani 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sama dengan 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai 17. Ya kan? Ya, kata gini. Aku akan tinggal bersama mereka dan hidup di tengah-tengah karena kamu baik Allah yang hidup. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Kenapa? Hukum-hukum Allah ditanam di akal budi dan di hati. Artinya kesehatan moral kan, rohani kan. Bukan kesehatan fisik kan. Wahyu 18 memutar balik keselamatan ini. Dari 2003 sampai hari ini. Dengan kebodohan jemaat yang percaya. Sehingga mereka selalu dicuri iblis setiap firman yang saya bawakan. Dari hati mereka. Itulah burung najis di Wahyu 18 itu. Ya. Itulah cara setan mencuri firman kepada jemaat yang sering mendengar pekabaran nubuatan di video-video saya ini. Tapi dicuri terus. Dan bukan hari ini, berpuluhan tahun. Itu sebabnya kalian dipanggil untuk memisahkan dari perilaku burung najis itu di tengah kumpulan komunitas kalian sendiri. Karena mereka merusak pengaruh kebenaran yang telah datang kepada dengan bersilat lidah dan kelicikan pengajaran mereka. Ya. Efesus 4 ayat 14. Berbagai angin pengajaran yang licik secara manusia. Oke, kita kembali ke Wahyu 18. Di sini Wahyu 18 lah dosa-dosa mereka telah sampai ke langit. Balaskan 2 kali lipat dari kerja-kerja kalian. Alkitab ya, bukan saya, firman Tuhan. Firman adalah hakim bagi kita di zaman. Bangsa-bangsa minum anggur. Dalam Yesaya pasal 28 dikatakan begini. Yesaya pasal 28 ayat 7. Namun orang-orang di sini pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak. Sungguh semua penuh muntah. Kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Kepada siapakah ia mengajarkan nubuat-nubuat ya? Kepada anak yang baru sapi dan baru cerai. Artinya mereka melawan nubuatan kan. Menghina nubuatan dari seorang muslim ini seperti anak kecil. Itu sebabnya dia anak kecil. Yesaya 28 ayat 7 sampai 10. Ya. Kepada siapa kita ini mau menjelaskan pengetahuannya? Kepada siapa mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seperti kepada anak kecil yang baru cerai susu. Ini ajaran anggur ini. Dalam Yesaya 29 kita lihat ungkapan anggur maksudnya, supaya kita lihat arti ungkapan anggur. Tercengang-cenganglah kamu dan tercengang-cenganglah tutup sehingga tutup matamu. Mabuklah tapi bukan karena anggur. Nah, jadi gambaran mabuk itu gambaran yang orang kehilangan akal sehat ya. Ketika mabuk berat, katakan berat ya kita bilang, jangan yang masih itu sadar ya. Dia kehilangan akal sehat. Nah, tapi bukan karena alkohol, bukan karena anggur. Berarti satu ajaran. Itu sebabnya melawan nubuatan-nubuatan Alkitab yang saya bawakan selalu ilusi yang dikasih. Inilah yang bangsa-bangsa minum anggur berupa cabul. Minum ajaran yang melawan nubuatan Alkitab. Mereka menghina nubuatan seperti ajaran